Yang pertama, boleh ceritakan sedikit Kak tentang perjalanan kerjaya pengetua sebelum menjadi pengetua. Bermula dulu dengan guru sandaran tidak terlatih pada tahun 1986. 2 tahun menjadi guru sandaran baru saya mengikuti latihan di asas perguruan lah di MPKS, Maktab Perguruan Kriminal, pada tahun 1988-90. Oke, kemudian 91 saya posting, ya, dan sehingga pada tahun bertugas tapi saya punya pengajian masa itu di sekolah rendah. Oke, masa di Maktab kan, sehingga pada tahun 1996 98 baru saya sambung belajar balik, dalam jurusan sains lah, sarjana muda sains pendidikan pada tahun 98 sehingga tahun 2001 lah, Maret 2001. 16 Mei 2021 saya posting semua diangkat di sini lah, ya, sebagai guru siswa saya lah, mengajar ya, option saya yang saya di USI itu. Saya belajar di UPSI dulu, ya UPSI dulu. Oke, kemudian kalau saya dilantik menjadi ketua bidang, pas ketua bidang untuk penolong kanan hand. Oke, saya sempat berpindah pada tahun 2016 tuh di SMK Tenam, jawatan yang sama, PKN. Dan tahun 2020 itu baru saya dilantik menjadi pengetua lah, dan saya bertugas di SMK 10. Itu sekolah pertama saya menjadi pengetua. Kemudian tahun 2022 tuh baru saya balik di sini lah. Tanpa posting saya pertama pun di sini sebenarnya 2001 tuh. Jadi saya balik di sini jadi pengetua balik lah pada tahun 2022. So itu kerja ya saya sehingga saya menjadi pengetua lah di sekolah. Apakah cabaran terbesar yang Tuan Pengetua hadapi semasa memula menjadi pengetua? Pada saat saya dilantik menjadi pengetua tuh, masa itu tahun 2020 itu COVID-19. Ya, jadi cabaran tuh kita tak boleh bergerak PKP masa itu, ya, kita tidak boleh kemana-mana. Kita hanya di rumah, tetapi kita menjalankan tugas kita, urusan-urusan di sekolah itu secara online. Oke, itulah pertama kita memang betul-betul menggunakan maximize itu online lah, internet itu bagaimana kita laksanakan tugas berhubung dengan semua guru-guru, berurusan dengan PPD, berurusan dengan JPN untuk memohon mengurus peruntukan yang diturunkan untuk sekolah, membeli peralatan semua masa itu kan semuanya emergency dan kita terpaksa uruskan pembelian masa itu kan, yang diperlukan, termasuklah menyediakan prasarana di sekolah tersebut. Dan sedangkan kita tidak dapat bergerak, tetapi kita masih tetap mampu menjalankan tugas tersebut walaupun kita duduk di rumah, secara online lah. Ya, itulah cabaran saya paling utama lah. Ya, terutama sekali bila saya dipostingkan di sebelum memang jauh di pedalaman, jauh di pedalaman, apa itu dia punya perhubungan pun jauh, jadi itu sangat suka sekali lah. Dan secara kebetulan sekolah saya dapat posting itulah menjadi pengetua yang pertama tuh, ya, banyak masalah-masalah dari prasarana yang tidak kurang mencukupi, dan itu cabaran saya utama. Tapi dalam masa yang sama saya dapat belajar, tajamkan sepunya mempertingkatkan sepunya cara mengurus di sekolah tersebut lah. Biasanya kalau ada masalah baru kita macam boleh bergerak kan. Jadi sebenarnya masalah itu mengajar kita untuk lebih proaktif lagi. Apakah tugas utama seorang pengetua dalam memastikan sekolah berfungsi dengan baik? Pengetua adalah pemimpin sekolah, dia juga adalah pentakbir. Dia memastikan sekolah itu berjalan dengan semua aspek dalam pentakbiran sekolah itu berjalan dengan baiklah, berjalan dengan sempurna. Karena tanggung jawab kita itu ialah memberikan pendidikan kepada pelajar. Kita adalah satu institusi pendidikan. Kalau pendidikan itu gurulah yang bertanggung jawab. Jadi kita akan pastikan pendidikan itu berjalan. Jadi untuk memastikan pendidikan itu berjalan, maka kita ada satu mekanisme untuk mengurus pendidikan itu supaya berjalan dengan bagus lah. Pada saat kita menjalankan pengurusan itu, kita ada penolong-penolong karena kita di bawah kita bekerja dalam satu pasukan.
bukan hanya sebagai, meskipun kita sebagai pemimpin kita berada di atas, tetapi kita tidak bersendirian, kita tidak boleh lakukannya secara sendiri. Kita berjalan secara satu pasukan dalam satu organisasi itu. Itu pentingnya itu organisasi kita itu kita kena jaga, kita dalam masa yang sama kita macam mengambil hati di orang, kita punya komunikasi, kolaborasi, dan itu sangat bagus, sangat penting. Nah, sebagai seorang pemimpin lah untuk membawa kita punya orang-orang bawahan kita itu bekerja sama dengan kita. Bagaimana Tuan Pengetua mengurus guru-guru dan staf untuk memastikan suasana kerja yang positif? Sangat penting ya kita punya komunikasi lah. Komunikasi kita dengan kita punya orang bawahan kita mesti jelas dan mereka paham apa yang kita berikan tugas-tugasan tertentu lah, mereka bisa paham. Dan dalam masa yang sama juga bukan kita macam suka mengarah, tapi yang terpentingnya kita sama-sama melaksanakan tugas tersebut lah. Meskipun memang bidang tugas dia, tetapi dalam masa yang sama kita sama-sama melaksanakan tugas itu. Ya, jadi kita dengan cara memberi mereka pandangan, mereka memberikan pendapat, buah pikiran, memberikan bagi dia ide lah, supaya mereka terus senang bekerja dengan kita dalam yang sama. Mereka pun tidaklah macam terasa tertekan karena mereka rasa dibantu untuk melaksanakan tugas tersebut lah. Apakah peranan pengetua dalam memastikan pelajar mendapat pendidikan berkualiti? Iya. So untuk memastikan pelajar pendidikan yang berkualiti, kita memastikan pengurusan sekolah ini diurus dengan baik. Oke, dari segi pentakbiran semua itu memastikan semua orang-orang di dalam sekolah atau organisasi itu berfungsi dengan baik. Bukan hanya guru, termasuk juga staf-staf sekolah. Oke, tukang kebun juga mereka tidak boleh dilupakan dalam hal ini untuk memastikan mereka diberikan pendidikan. Sebab apa? Kalau tidak ada pekerja pembersihan, siapa yang akan membersihkan sekolah ini? Oke, bagaimana kita boleh mewujudkan sekolah yang kondusif kalau tiada melibatkan orang-orang lain? Jadi dalam semua hal ini kita akan pastikan semua bidang itu organisasi itu berjalan sejalan dengan apa yang sekolah kehendaki lah, supaya pendidikan itu berjalan dan pelajar tadi itu boleh belajar dengan yang betul. Oke, dari segi akademik pula ialah kita memberikan pendidikan yang menyediakan guru-guru yang kompeten, yang mempunyai komitmen yang tinggi lah, supaya mereka dapat melaksanakan didik itu dengan bagus, dengan berkesan. Dalam sama juga pemantauan itu sangat penting. Kita memastikan semua guru itu melaksanakan tugas mereka sebagai seorang guru. Oke, itu pemantauan itu penting. Ya, mereka harus mengajar, tapi dalam sama juga pemantauan itu penting. Pemantauan itu bukan secara memastikan mereka melaksanakan tugas mereka, tapi juga satu cara kita membantu mereka jika sekiranya mereka mengalami sedikit macam ada yang mereka tidak paham. Dari situlah kita boleh betul memberi mereka penjelasan lah, penerangan. Kita sebagai seorang pemimpin yang sudah paham, yang senior kan sudah tentu banyak lah pengalaman kan. So disitulah peluang kita mengajar lah, memberi peluang pada guru-guru yang baru ini, beri mereka semangat untuk terus mengajar lah. Saya punya soalan seterusnya. Nomor 8, bagaimana Tuan Pengetua menangani masalah disiplin belajar di sekolah? Tentu setiap sekolah itu memang kita ada membagi-bagi tugas tersebut lah. Ya, kita ada penolong kanan hand, kita ada ketua guru penyelaras disiplin gitu kan, dan kita ada juga UBK, kita ada guru-guru juga lah. Jadi sebarang masalah disiplin ini yang timbul dia step by step lah kita menyelesaikan itu, sehingga masalah disiplin itu dapat kita selesaikan lah. Oke, jadi disiplin itu banyak hal sebenarnya, banyak aspek lah, macam-macam kita boleh jumpa masalah disiplin. Jadi cara penyelesaian pun berbeza-beza lah, berbagai cara pendekatan yang kita berikan untuk menyelesaikan masalah disiplin. Kalau ringan-ringan saja cukuplah kita akan beri nasihat, memberi mereka nasihat dan motivasi lah. Tapi kalau yang berat itu, yang sampai pada berat itu bila kita sudah bagi amaran, kita sampai pada nasihat tidak juga berubah, kita terpaksa mengambil amaran 1, amaran 2, amaran 3 gitu kan, sampailah ke peringkat yang
kita boleh mengambil tindakan untuk dia macam kartu sekolah gitu kan. Tapi setakat ini agak jarang lah masalah disiplin ini. Dan saya pikir yang terpenting sekali ialah hubungan guru dengan pelajar itu sangat penting lah, supaya pelajar itu tidak rasa mereka itu tidak bersendirian dan mereka itu diambil perhatian lah. Dengan cara begini pelajar itu tidak kurang sedikit menimbulkan masalah disiplin. Apakah gaya kepemimpinan yang Cikgu amalkan dalam menguruskan sekolah? Berhubung dengan gaya kepemimpinan, kita tidak berstick dengan satu gaya kepemimpinan saja, sebab kita bergantung kepada situasi-situasi tertentu lah. Ada masa-masanya kita menggunakan gaya kepemimpinan Eisenhower, ada kita masanya kita akan mengambil gaya kepemimpinan otokratik. Ini setiap satu-satunya itu boleh kita gunakan, tapi bersesuaian dengan suasana lah. Kita tidak boleh katakan satu ini saya sampai bila-bila, tak boleh. Ya, tapi bergantung pada sesuatu. Kalau sudah dilakukan berulang, kita tegur, kita terpaksa ambil tindakannya drastis sedikit lah, ya, supaya masalah itu tidak berlarut. Soalan seterusnya, bagaimanakah Cikgu memastikan guru-guru dan pelajar sentiasa bermotivasi untuk mencapai kejayaan? Bagaimana Tuan Pengetua memastikan guru-guru dan pelajar sentiasa bermotivasi untuk mencapai kejayaan? Oke, jadi bagi memastikan guru-guru itulah seperti mana saya katakan, bagi guru-guru supaya mereka ini bermotivasi, kita sediakan prasarana yang sebaik mungkinlah di sekolah supaya mereka selesai dan mereka dapat menjalankan tugas dengan baiklah. Oke, bagi pelajar pula sama juga, kita sediakan mana-mana prasarana di sekolah ini seperti yang kelas gitu kan, supaya pelajar itu kelas itu dalam keadaan kondusif lah, termasuk sekitar juga. Ini satu cara kita mau memastikan mereka itu bermotivasi dan boleh mencapai target yang sekolah inginkan kan. Apa nasihat Tuan Pengetua kepada pelajar yang ingin menjadi pemimpin pada masa depan? Dengarkan pelajar betul-betul, pelajar sungguh-sungguh, terutama sekali dalam situasi semasa mereka karena berpikir di luar kotak lah. Oke, sebab perkembangan dari semasa kan itu sentiasa berubah, dunia semakin berubah dan cara kita berpikir pun berubah. Oke, jadi ini memerlukan pelajar-pelajar yang lebih yang kreatif lah, lebih berpikir ke hadapan supaya mereka menjadi pemimpin yang berkualitas lah. Dalam masa yang sama sudah tentunya akademik mereka bagus. Oke, bila akademik kita bagus, sudah tentunya pemikiran itu akan lebih advance lagi lah kan. Dan terpenting sekali ialah kita mesti ada rasa hormat, rasa empati, rasa betul-betul kita mau membangun negara bangsa kita lah. Adakah mengalas tugas sebagai pengetua merupakan satu cabaran yang amat sukar? Memang sukar lah sebenarnya. Ya, sebagai seorang pemimpin dalam satu sekolah itu memang satu cabaran. Memang tak sukar, tetapi apabila kita mempunyai kita mempunyai komitmen dan kita punya rasa betul-betul bertugas. Jadi halangan-halangan itu boleh menjadi mudah. Okay? Jadi seperti maklum juga tidak perkara yang senang di dunia, semuanya susah. Okay? Jadi susah atau senangnya kita akan mengharungi. Okay? Daripada kesusahan itu, kesukaran itulah bila kita melaksanakannya kita berlaku pembelajaran dan kita dapat meningkat dari satu peringkat ke satu peringkat, dan itu advance bagi kita sendirilah. Okay? Kita semakin macam rencang, kita macam naik level lagi lah, kita punya prestasi kita punya cara kita berpikir pun semakin lama semakin rencang bila kita menghadapi suatu masalah dan halangan itu. Pandangan Tuan Pengetua, dan sejauh manakah staf dan guru-guru meningkatkan lagi mutu akademik pelajar? Pelajar perlu berusaha sungguh-sungguh dan mereka jangan bergantung dengan apa yang diberikan, yang belajar di kelas lah. Mereka perlu berusaha sendiri. Dengan ada kemajuan teknologi sekarang ini, mereka boleh belajar bukan hanya setakat di sekolah. Di sekolah mereka diberikan guide, panduan, tapi selebihnya mereka boleh belajar di luar juga. Yang mereka belajar melalui internet. Sekarang ini banyak sumber-sumber pembelajaran yang mereka laksanakannya. So harapan saya ini jangan bergantung, sentiasa berusaha. Kalau kita mau lebih advance,
kita karena mencari sendiri. Oke, sama lah kalau kita makan kan, kalau kita makan karena suap orang lain, tentu kita rasa puas kan. Lebih kita makan dengan tangan kita sendiri, jadi kita puas kalau kita makan. Saya pikir begitu. Ini satu analogi bagi kita. Kalau kita mau bawa bola jago sungguh mau jadi jangan mengharapkan apa yang diberikan di sekolah. Mereka perlu berusaha sendiri. Oke, bagi staf pula ialah saya memberikan mereka selain daripada hubungan siap komunikasi yang baik dengan mereka, coba memenuhi lah mereka punya kebajikan mereka itu lah. Dan satu cara boleh meningkatkan dalam punya prestasi lah. Gitu. Soalan yang terakhir, apakah cara untuk meningkatkan penglibatan ibu bapak dalam membantu melancarkan pentadbiran sekolah? Saya bersyukur di sekolah ini karena ibu bapak PIBG di sini sangat aktif dan mereka sangat bekerja sama dengan semua aktiviti dan program-program yang dilaksanakan di sekolah lah. Dan setakat ini PIBG di sekolah kami ini sangat-sangat aktif, proaktif. Setiap musyawarah yang dianjurkan mereka semua datang dan saya rasa paling ramai lah ibu bapak. Kalau musyawarah PIBG-nya mereka memang semua datang. Begitu juga dengan program sekolah yang dengan gotong royong, program-program sambutan yang baru-baru ini kami bersyukur tahun ini kami dapat meraihkan itu sambutan jubilee emas di sekolah inilah. Dan di mana kerjasama dari bapak dan masyarakat itu memang sangat baik lah. Jadi terima kasih lah kepada ahli PIBG yang sangat proaktif lah. Okay, so hello, it's my turn to do my part of the reflection. My name is Saint Clive Owen and my matrix number is 250057. So through an interview session with the principal of SMK Kemabong, I found out that the principal managed the staff and teachers to ensure a positive work environment by providing clear communication to them. This is because clear instructions allow the teachers and staff to carry out their duties perfectly. At the same time, the ideas in various aspects given by the principal further expand the knowledge of the teachers and staff in managing school administration. Hello, my name is Helmi Abdul and my number matrix is 250132939. Through an interview season with the principal of SMK Kemabong, I learned that in providing quality education, the principal must ensure that the school management runs smoothly. At the same time, monitor the teacher in providing good commitment to students in the learning process. Hello, my name is Muhammad Syafiq bin Sadullah. My matrix number is RSUN 250062. Today I will make video about through an interview session with the principal of SMK Kemabong. I found that one of the principal's main duties is to administer and lead. In this way, the principal can ensure that the school administration can be carried out well. Therefore, the accessibility of students in education can be improved. Hello, my name is Ian Lezo Joanis. My number matrix is RSUN 250065. Through an interview session in the principal of SMK Kemabong, I learned that in dealing with student discipline problems, the principal will provide advice before taking any action in the form of a warning letter. Therefore, the principal suggests that the relationship between teachers and students should be fostered so that students do not feel marginalized. Hi, my name is Cheche Trasidi. My number matrix is RSUN 2500070. Through an interview session with the principal of SMK Kemabong, I learned that the principal is very concerned with cooperation with the Parents and Teachers Association in helping the school improve performance and provide solid support to students.